warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hoirunisa Janatul Firdaus dengan NIM 231910101069. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian kombinasi serta resistor. Nah, di sini saya akan memulai dengan rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang disusun secara berurutan di mana hanya memiliki satu jalur untuk mengalir, yang mana arus listrik memiliki nilai yang sama pada setiap komponennya. Jadi, jika salah satu komponen terputus ataupun rusak, maka seluruh rangkaian akan berhenti berfungsi karena tidak ada lagi jalur untuk mengalirkan listrik. Nah, di sini rangkaian seri sendiri memiliki persamaan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, di mana pada rangkaian seri sendiri hanya menjumlahkan hambatan pada setiap komponennya. Di sini ada contoh soal mengenai rangkaian seri, yang mana pada R1 ada 3 ohm, pada R2 ada 2 ohm, dan R3 5 ohm. Nah, di sini kita hanya perlu menjumlahkan pada setiap komponennya, yaitu 3 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 10 ohm. Nah, untuk rangkaian seri sendiri ini memiliki kelebihan mudah dirangkai hanya dengan satu jalur arus, biaya lebih murah karena membutuhkan sedikit kabel dan komponen. Nah, untuk kekurangannya sendiri, pada rangkaian seri ini, jika salah satu komponen rusak atau putus, seperti yang saya sebutkan tadi, maka seluruh rangkaian akan terhenti. Nah, selain itu, arus di semua komponen sama, tidak bisa diatur berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang mana komponennya disusun secara bercabang sehingga arus listrik dapat mengalir lebih dari satu jalur. Pada rangkaian ini, semua komponen menerima tegangan yang sama dari sumber listrik, tetapi kuat arus yang mengalir akan dibagi ke setiap cabang. Nah, untuk rangkaian paralel sendiri memiliki persamaan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari rangkaian paralel. Pada contoh soal tersebut, diketahui R1 sama dengan 32 ohm, R2 sama dengan 48 ohm, dan R3 sama dengan 96 ohm. Nah, untuk menghitung R total sama dengan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, di sini kita tinggal memasukkan, yaitu 1 per R1 tadi 32, 1 per 32 ditambah 1 per 48 ditambah 1 per 96. Nah, di sini kita harus menyamakan dulu penyebutannya, yaitu di sini 96. Jadi 96 dibagi 32 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 1. 96 dibagi R2 di mana 48 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Ya, untuk yang ketiga 96 bagi 96 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita tinggal menjumlahkan, yaitu 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6 per 96. Jadi untuk R total pada rangkaian paralel ini sama dengan 96 dibagi 6, yaitu 16 ohm. Nah, untuk rangkaian paralel sendiri ini memiliki kelebihan, jika satu komponen rusak, komponen lain tetap bisa menyala. Nah, di sini tegangan pada setiap komponen sama dengan sumber, yaitu stabil. Selain itu, bisa membagi arus sesuai kebutuhan di tiap cabangnya. Kekurangannya sendiri, rangkaian paralel ini lebih rumit pemasangannya, membutuhkan lebih banyak kabel sehingga membutuhkan sedikit biaya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian kombinasi ataupun rangkaian campuran seri paralel. Nah, untuk rangkaian seri paralel ataupun rangkaian campuran merupakan rangkaian listrik yang menggabungkan antara karakteristik rangkaian seri dan paralel, di mana sebagian komponen dihubungkan secara seri dan sebagainya lagi dihubungkan secara paralel, sehingga dapat memanfaatkan kelebihan kedua jenis rangkaian tersebut dalam satu sistem. Nah, di sini
Ciri-ciri dari rangkaian campuran yaitu memiliki kombinasi seri paralel. Selanjutnya yaitu fleksibilitas. Nah, yang dimaksud dengan fleksibilitas yaitu memungkinkan pengaturan arus dan tegangan yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain itu, perhitungan hambatan pada rangkaian seri paralel ini, langkah-langkahnya yaitu menghitung hambatan pada bagian paralel terlebih dahulu, kemudian menggabungkan dengan bagian yang seri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal pada rangkaian gabungan ataupun rangkaian seri paralel. Nah, di sini terdapat R1, R2, R3, dan R4. Nah, di mana R1, R2, dan R3 ini disusun secara paralel dan R4 disusun secara seri. Nah, kita harus menghitung R paralelnya terlebih dahulu, yaitu R1 di sini memiliki nilai 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 6 ohm. Jadi, sesuai yang saya jelaskan tadi pada rangkaian paralel, kita menggunakan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, 1 per R1 yaitu 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Kita samakan dulu penyebutnya yaitu 12. Nah, kita jadinya 6 ditambah 4 ditambah 2 per 12 yaitu 12 per 12. Nah, untuk rangkaian paralelnya sendiri memiliki hasil 1 ohm. Nah, setelah itu di sini kan untuk R4-nya memiliki nilai 4,7. Nah, jadi setelah kita menghitung R paralelnya di mana itu 1, kita tinggal menjumlahkan di mana R total sama dengan R paralel ditambah R4, yaitu 1 ditambah 4,7 yaitu 5,7. Nah, begitu untuk rangkaian campuran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu resistor. Merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Nah, di mana resistor sendiri memiliki satuan ohm yang digunakan untuk membatasi arus, menurunkan tegangan, membagi tegangan, dan melindungi komponen lain. Nah, sesuai dengan hukum ohm, pada resistor ini memiliki rumus R sama dengan V kali I, di mana untuk hukum ohm sendiri V sama dengan I kali R, kita tinggal membaliknya menjadi R sama dengan V per I. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal untuk perhitungan resistor ini sendiri atau perhitungan hukum ohm. Pada suatu rangkaian listrik memiliki tegangan sebesar 30 volt, sedangkan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut yaitu 0,5 ampere. Tentukan nilai hambatan listrik pada rangkaian tersebut. Maka di sini kita menggunakan rumus R sama dengan V per I, di mana V tadi yaitu 30 per I-nya 0,5. Jadi 30 per 0,5 yaitu 60 ohm. Nah, di sini resistor itu memiliki jenis yang berbeda. Berdasarkan jumlah gelangnya, resistor memiliki macam-macam jenis. Ada yang resistor 4 gelang, resistor 5 gelang, bahkan ada yang 6 gelang. Nah, untuk menghitung nilai resistor berdasarkan warnanya, kita memakai kode warna resistor atau yang disebut resistor color code. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, yaitu pada resistor tersebut terdapat nilai hijau, biru, orange, dan emas. Di mana jika kita lihat dalam tabel, nah itu terdapat untuk nilai hijau pada tabel pertama yaitu 5, nilai biru pada tabel kedua yaitu 6, nilai orange pada tabel ketiga yaitu 10,3, dan untuk nilai emas sendiri 5%. Nah, yang disebut 5% ini, yang dimaksud dengan 5% ini merupakan toleransi yang diperbolehkan pada resistor tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian kombinasi, serta resistor. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.